Jumpa lagi di TV. Ya, kali ini kita bahas mengenai TV dan yang ini adalah TV flagship terbaru dari Toshiba 65X9900LP. Ya, sebagai TV kelas flagship, TV baru ini hadir menawarkan kualitas terbaik dari Toshiba saat ini. Layarnya OLED dengan Rexa Engine OLED untuk kualitas tampilan terbaik. Refresh rate-nya bahkan sudah mencapai 120Hz. Sistem audionya pakai 8-way speaker yang seharusnya membuat kita tidak perlu lagi nambahin soundbar atau speaker ke TV ini. Ya, selain itu masih banyak lagi hal menarik yang ada di TV kelas atas ini. Yuk, mari kita mulai bahas TV kelas flagship dari Toshiba ini. Oke, sebelum kita udah pernah bahas review TV Toshiba 55M550LP. Itu adalah TV Toshiba kelas premium dengan harga kelas mid up yang dirilis di pertengahan tahun 2022. Nah, sekarang giliran TV dari kelas yang di atasnya yang hadir untuk kita coba di sini. Mari kita lihat dulu paket penjualannya ya. Di sini kita lihat tentunya ada unit TV Toshiba-nya sendiri ya. Ada 3 buah stand atau kaki lengkap dengan baut untuk pemasangan stand ke TV. Ada remote control dengan 2 baterai AA. Kemudian ada paket dokumen serta ada bracket untuk pemasangan TV ke dinding. Nah, untuk TV kelas flagship desain tentu saja harus memberikan kesan yang berkelas di sini. Toshiba menggunakan desain minimalis essential beauty yang memang membuat TV ini kesannya berkelas jadinya. TV ini disebut Toshiba didesain di Jepang dan menggunakan warna dasar abu-abu tua yang cenderung dekat dengan hitam. Kalau dilihat dari depan, TV ini terlihat memiliki bezel kiri, atas, dan kanan yang tipis. Tebalnya hanya sekitar 9 mm saja. Sementara untuk bawah layar itu ada frame yang sedikit lebih tebal, sekitar 36 mm dengan motif mesh. Nah, ini adalah tempat untuk 3 dari 8 speaker yang ada di TV ini. Nah, untuk stand TV ini dipasang ke dasar dari frame bawah layar ya. Ada 3 stand yang disertakan Toshiba. 1 dipasang di ujung kiri, 1 di ujung kanan, dan 1 lagi di tengah mengarah ke belakang. Semua stand TV ini merupakan pure metal stand dengan anodized metal finish yang kokoh dan menurut kami bisa menopang TV dengan baik di sini. Stand TV ini terbilang hanya sedikit sekali mengangkat TV dari bidang di mana dia diletakkan. Ini menunjukkan kalau Toshiba yakin bahwa sistem audio TV ini sudah mumpuni, jadi pengguna nggak perlu nambahin soundbar di bawahnya ya. Beralih ke sisi belakang, terlihat kalau bagian yang menonjol itu hanya di area tengah saja. Jadi untuk bagian tepi layar TV ini memang sudah tipis sekali, hanya sekitar 4,9 mm saja. Benar-benar terlihat premium. Nah, ada lubang mounting yang ditempatkan di area menonjol di sisi belakang TV ini dengan ukuran 300 x 400 mm. Nah, di bagian kanannya ada deretan konektor I/O dari TV ini menghadap ke samping tentunya. Deretan konektor ini punya penutup khusus yang bisa dilepas untuk akses yang lebih mudah. Selain itu ada juga konektor I/O yang ditempatkan menghadap ke belakang di dekat sisi tempat konektor I/O lainnya berada. Untuk konektor power ditempatkan di sisi yang berlawanan dari tempat konektor I/O yang tadi. Di area kanan bawah sisi belakang TV ada joystick 5 arah untuk navigasi di TV saat kita tidak sedang menggunakan remote. Dimensi keseluruhan TV ini adalah tanpa standnya, ini kurang lebih seperti ini ya. Lalu dengan stand dia berubah jadi seperti ini ya. Sementara untuk bobotnya itu di kisaran 29,5 kg dengan stand terpasang. Memang sih ini terbilang berat ya. Tapi TV ini emang bukan perangkat yang sering pindah tempat karena ini bukan TV portable. Ini TV kelas premium paling premiumnya. Jadi nggak ada masalah dong. Nah, untuk spek, TV Toshiba yang satu ini memiliki spesifikasi diagonal layarnya tentunya 65 inci, resolusi layarnya 4K UHD atau 3840x2160 pixel. Display teknologinya pakai OLED. Lalu untuk backlit, nah OLED ini tidak butuh backlit ya, karena dia udah self luminous atau dia nyala pixel-pixelnya itu. Saat harus menampilkan warna hitam, TV ini jadi menawarkan perfect black atau hitam total. Tentunya dia sudah menawarkan white color gamut dan color depth-nya sudah true color di sini. Refresh rate-nya itu ultimate motion 120 Hz. Viewing angle-nya itu true wide viewing angle 178 derajat untuk vertikal dan horizontal. Nggak kelihatan ada bedanya. Untuk HDR tentunya ada, dia mendukung HDR10, HDR10+, HLG, dan Dolby Vision. Untuk video prosesornya dia pakai Rexa Engine OLED dengan dukungan AI Ultra Essential PQ Technology dan AI 4K upscaling. Nah, ini penting nih, AI 4K upscaling. Jadi kalau gambar yang dipasang itu resolusinya di bawah 4K akan di upscale dan tampilnya harusnya tetap
rapih dan detail ya. Ada juga fitur Game Mode yang menawarkan Auto Low Latency Mode atau ALLM yang kekinian. Ada juga AMD FreeSync Premium. Ini berarti TV ini sudah mendukung VRR atau Variable Refresh Rate yang didukung konsol generasi terbaru dan sudah G-Sync kompatibel juga nih harusnya ya. Untuk audio dia pakai Rexa Power Audio Extreme. Total speaker powernya adalah 113 watt. Luar biasa. Speakernya adalah speaker 8-way yang terdiri dari 2x18 watt full range speaker, 2x12 watt tweeter, 1x12 watt center di bagian tengah, dan ada 125 watt bazooka woofer, serta ada 28 watt sky tweeter. Untuk fitur-fitur ini ada lengkap banget nih, tinggal dibaca nih, ada lengkap nih fitur-fiturnya, mantap bener ya. Nah untuk smart feature-nya, OS-nya itu pakai VIDA U6, voice assistant-nya pakai VIDA Voice, dan ada juga Midfield Voice Control. Screen sharing dan content sharing itu bisa. Toshiba menyebutkan akan ada dukungan untuk AirPlay 2 bahkan ya, yang akan hadir lewat update OTA. Untuk konektivitasnya dia pakai Wi-Fi dan bukan Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ini, Wi-Fi 6 udah zamannya Wi-Fi 6 ya. Bluetooth-nya versi 5.2 dan ya seperti biasa ada Ethernet juga di sini. TV-nya itu digital dan bisa analog juga kalau dibutuhkan, dan tentunya dia sudah mendukung TV digital dengan standar DVB-T2 yang dipakai di Indonesia. Jadi nggak ada masalah ya. Untuk konektor I/O-nya ini terbagi di dua area penempatan. Konektor yang menghadap ke arah samping dari atas ke bawah adalah USB 3.0, Service Port, 2 HDMI 2.0 yang support input sampai dengan 4K 60, lalu ada 2 HDMI 2.1 yang mendukung input sampai dengan 4K 120 ya. Nah, untuk port yang ada label HDMI 3 ini juga bisa digunakan untuk eARC, untuk koneksi ke soundbar kalau dibutuhkan, walaupun rasanya kayaknya nggak butuh ya. Dan kemudian ada 2 antena in, lalu ada composite AV in, dan ada headphone jack atau analog audio output. Sementara untuk konektor yang menghadap ke belakang dari kiri ke kanan itu ada Ethernet, ada digital audio output, dan ada USB 2.0. Nah, saat pertama kali dinyalakan kita harus melakukan setup awal VIDA U6 di TV ini ya. Setup terbilang mudah dan sederhana sih. Tidak ada pengaturan ekstra yang disertakan Toshiba untuk setup awal ini. Setelah setup awal selesai, TV sudah bisa digunakan dan kita bisa login ke aplikasi-aplikasi streaming yang tersedia dan konten langsung bisa dinikmati. Secara standar tersedia aplikasi streaming konten populer termasuk Netflix, YouTube, Prime Video, Apple TV, dan lain-lain. Ada juga aplikasi lokal termasuk video dan Mola di sini. Disney Plus Hotstar sayangnya emang belum tersedia ya untuk sekarang. Namun berdasarkan informasi dari Toshiba, aplikasi tersebut akan tersedia di akhir tahun 2022. Nah, aplikasi-aplikasi TV ini akan tampil di area atas home screen. Sementara area bawah home screen diisi dengan rekomendasi konten dari berbagai aplikasi streaming yang tersedia. Ini mirip ya seperti yang ada di Google TV. Sayangnya sama juga dengan Google TV, kita tidak bisa melakukan kustomisasi tampilan home screen. Home screen ini juga tidak langsung muncul saat menyalakan TV. TV secara standar akan menampilkan input yang terakhir kali digunakan, bukan home screen VIDA. Nah, VIDA di TV ini juga dilengkapi dengan marketplace untuk aplikasi. Kalau aplikasi yang dibutuhkan belum tersedia di TV, coba cari di sini. Siapa tahu nemu. Kalau butuh menampilkan konten dari perangkat lain ke TV ini, tentunya kita bisa pakai 4 port HDMI yang tersedia. Ada 2 port HDMI 2.1 yang sudah support 4K 120 fps. Kedua port ini cocok untuk menghubungkan perangkat seperti konsol gaming terkini atau bahkan desktop atau laptop gaming kalian. Sementara 2 port HDMI lain yang tersedia itu support 4K 60, tapi seharusnya ini aja udah lebih dari cukup ya. Nah, kalau butuh menggunakan perangkat tua seperti video player yang tua atau game konsol yang tua, kita bisa menggunakan input komposit. Untuk audio, TV ini menawarkan dukungan output digital audio, analog audio, eARC di port HDMI 3, dan Bluetooth juga bisa loh. Casting konten ke TV juga bisa dilakukan dari smartphone, tablet, atau komputer dengan aplikasi yang sudah didukung oleh TV ini. Kalau dibutuhkan, screen mirroring tentunya juga didukung oleh TV ini dengan protokol Miracast. Nah, sekarang beralih ke USB. Ini bisa digunakan untuk memasang storage berbasis USB. Bahkan ada USB 3.0 loh di TV yang satu ini. Kita bisa mutar file audio, video, dan gambar dalam format yang umum digunakan yang ada di storage USB langsung di TV ini. Selain itu, port USB TV ini juga mendukung perangkat input seperti keyboard. Nah, ini akan memudahkan input teks, misalnya untuk login ke aplikasi atau bisa juga untuk navigasi. Bicara soal navigasi, tentunya kita juga bisa menggunakan joystick 5 arah yang ada di TV ini. Atau ya, tentu pakai
remote yang tersedia. Remote ini sejak awal langsung terhubung ke TV melalui Bluetooth. Toshiba menggunakan desain remote yang berbeda dengan TV-TV mereka yang pernah kita coba sebelumnya. Masih dengan banyak tombol, tapi layoutnya sudah disempurnakan yang satu ini ya. Tombol navigasi utama tetap ada di area tengah dengan beberapa shortcut penting ada di sekitar tombol navigasi. Di area atas remote terdapat shortcut untuk berbagai aplikasi streaming populer. Sementara di area bawah terdapat numpad untuk input channel TV. Secara umum, remote ini terbilang mudah untuk digunakan. Remote ini juga mendukung voice input ke TV. Ada tombol yang harus ditekan dan ditahan saat kita menyebutkan perintah ke Vida Voice. Contoh penggunaannya seperti ini ya. Open Netflix. Nah lanjut, untuk memastikan panel OLED yang digunakan itu awet dan panjang umur, ada teknologi anti-burn di TV ini. Toshiba menggunakan sejumlah teknik untuk menghindari terjadinya efek burn-in dari panel OLED. Selain itu tersedia juga menu panel maintenance dan panel refresh untuk memastikan kondisi panel OLED-nya tetap prima. Ini bukan berarti kita harus sering melakukan maintenance ya. Toshiba malah merekomendasikan untuk panel refresh itu hanya dilakukan 1 kali setahun. Oke, kami mencoba TV ini dengan memutar berbagai konten dari Netflix dan YouTube. Konten yang dukung Dolby Vision dan Dolby Atmos di Netflix bisa diputar dengan baik di sini. Saat mutar konten Dolby Vision, preset tampilan tersedia adalah Dolby Vision IQ, Dolby Vision Dark, dan 1 preset custom ya. Dolby Vision IQ memungkinkan tampilan disesuaikan dengan kondisi pencahayaan di sekitar TV. Wah, canggih nih. Di sini kita juga menjumpai kalau motion smoothing itu secara standar aktif itu loh yang bikin gerakan-gerakan jadi mulus licin gitu ya. Sayangnya 2 preset itu sepertinya dikunci, jadi kita tidak bisa menonaktifkan motion smoothing. Kita hanya bisa mengubah setting ini di preset custom saja. Untuk beberapa jenis konten, motion smoothing ini memang membantu tampilan jadi lebih menarik, tapi untuk movie yang cinematic, motion ini memang mungkin akan jadi bikin kurang gitu asik aja ya. Nah, beralih ke konten non-Dolby Vision, preset tampilan tersedia akan berubah. Kita akan menjumpai preset seperti ini ya, standar, cinema day, cinema night, dynamic, dan sport. Ada juga preset filmmaker mode yang bisa dipilih kalau dibutuhkan. Sementara untuk preset-preset yang lain bisa dipilih sesuai dengan konten yang tengah ditonton atau ya sesuai dengan preferensi kita aja. Untuk kedua preset cinema yang seharusnya disiapkan untuk kita menikmati film, kami juga menjumpai bahwa motion smoothingnya aktif. Untungnya di sini settingnya nggak dikunci. Jadi kalau nggak suka dengan motion smoothing, bisa kita matikan dengan mudah di sini ya. Beralih ke konten HDR YouTube, preset yang tersedia itu masih mirip dengan preset di konten non HDR, tapi dengan awalan HDR depannya ya. Juga ada preset tambahan IMAX Cinema. HDR untuk input HDMI juga didukung di sini. Jadi kita bisa menggunakan TV ini untuk output konten HDR dari PC desktop, laptop, dan konsol gaming. Nah, beralih ke audio, TV ini menyediakan preset standar theater, musik, speech, late night, dan sports. Sementara untuk audio enhancement, ada Dolby Atmos, DTS Virtual X, dan High Res. Untuk konten yang support Dolby Atmos tentunya opsi enhancement kita atur ke Dolby Atmos. Sementara untuk konten yang support audio 5.1 channel atau 7.1 channel, kita biasa biarkan opsi enhancement ke off saja. Sementara untuk DTS Virtual X, ini dirancang untuk memberikan pengalaman 3D surround sound saat kita menikmati konten. Tapi sesuai dengan namanya, ini dihadirkan DTS sebagai pesaingnya Dolby. Nah, kita bisa pilih opsi enhancement ini untuk menghadirkan efek surround di konten yang tengah kita tonton. Mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya, mana yang cocok dengan preferensi kita. Apakah mau pakai Dolby Atmos, DTS Virtual X, atau justru tanpa enhancement sama sekali. Nah, untuk mengakses menu pengaturan picture, sound, dan juga mode HDMI, ada tombol shortcut di remote. Jadi nggak perlu nutup konten lalu masuk ke menu pengaturan dari tampilan utama Vida. Ya, namanya TV itu harusnya begini. Menu pengaturan akan muncul sebagai overlay di area kiri layar. Jadi kita bisa melakukan pengaturan secara on the fly. Dan kita bisa langsung melihat hasil pengaturan kita tanpa harus nutupin konten. Nah, untuk respon navigasi di tampilan utama Vida dan menu pengaturan, menurut kami ini sangat responsif. Navigasinya rasanya sangat ringan, hampir nggak terasa ada delay yang mengganggu yang berpotensi membuat TV kelas flagship ini jadi bukan terasa seperti produk yang terbaik. Lalu bagaimana dengan kualitas tampilannya? Nah, ya jelas ini layar OLED yang dituning dengan sangat baik oleh engineer Toshiba di Jepang. Jadi kualitas tampilannya memang sangat prima. Benar-benar menunjukkan kualitas dari sebuah layar OLED. Warna-warnanya tampil dengan sangat baik, khas OLED banget. Sementara untuk tampilan hitam tentunya,
pitch black ya. Sangat bagus banget dan dalam sekali. Kami mencoba menggunakan TV ini untuk nonton berbagai konten dan menurut kami warna yang tampil cukup natural, nggak berlebihan atau oversaturated. Saat kami coba cek color gamut dengan colorimeter di mode standar dan dynamic, TV ini memang menawarkan color gamut coverage sampai dengan 100% sRGB dan mendekati 100% DCI-P3. Jadi ini sesuai dengan klaim white color gamutnya. Sementara untuk color volume-nya, kedua mode ini memang seperti dituning agar volumenya mendekati 100% DCI-P3. Hanya sedikit saja di atas 100%. Jadi ini membuat saturasi warnanya seharusnya tidak terlihat berlebihan. Lalu untuk mode cinema, ini tampaknya lebih diarahkan ke color space sRGB. Gamutnya ada di sekitaran 100% sRGB. Demikian juga gamut volumenya yang hanya sekitar sedikit di atas 100% sRGB. Viewing angle tentu saja luas. Kita nggak lihat ada pergeseran warna atau kontras yang berubah saat kita ngelihat dari arah samping. Ya, tentunya ini kan keunggulannya OLED ya. Permukaan layar ini memang sedikit memantulkan bayangan. Dan TV ini memang tidak menggunakan treatment anti-glare. Tapi ini membantu warna tampil dengan lebih prima tentunya. Nah, beralih ke audio. Ini adalah sebuah TV kelas flagship dengan sistem audio 8 channel. Jadi kualitas suaranya memang benar-benar jauh di atas rata-rata TV nih ya. Saat digunakan untuk mendengarkan musik ataupun nonton film, kami merasakan bahwa separasi suara yang ditawarkan udah baik banget di sini. Cakupan dan detail suaranya juga baik dan volumenya mantep ya. Saat menggunakan enhancement Dolby Atmos untuk konten dari Netflix, YouTube atau input via HDMI dari PC, terasa ada sedikit peningkatan di suara yang dihasilkan. Sementara untuk input yang sama saat nyobain DTS Virtual X, ada perubahan karakter suara yang dihasilkan. Namun kami merasa suara jadi agak rame di sini ya. Separasi yang baik juga agak sedikit berkurang. Tapi balik lagi, itu tergantung preferensi kalian. Berikutnya kami mencoba TV ini untuk bermain game. Ada game mode di TV ini yang mengoptimalkan TV untuk kebutuhan main game. Umumnya enhancement untuk tampilan itu akan dinonaktifkan di dalam game mode. Jadi tujuannya supaya tidak ada delay akibat post processing ya. Jadi gamenya bisa lebih mulus, lancar, responnya juga oke. Nah, TV ini juga mendukung variabel refresh rate dan auto low latency mode. Jadi ini cocok banget ya untuk disandingkan dengan konsol generasi kebaru seperti PS5 atau Xbox Series yang baru ya. Game akan berjalan dan bebas dari tearing atau stuttering karena refresh rate TV yang disesuaikan dengan frame rate yang didapatkan dari si gamenya sendiri. Sementara untuk gaming dari PC, desktop maupun laptop, TV ini juga mendukung teknologi AMD FreeSync dan Nvidia G-Sync compatible ternyata. Jadi variabel refresh rate-nya juga bisa dirasakan saat gaming dari perangkat berbasis PC. Ya, dengan ukuran yang sangat besar, kualitas tampilan yang ditawarkan serta refresh rate 120Hz, TV ini bisa dikatakan bisa meningkatkan pengalaman kita saat main game, khususnya game AAA yang memang menyuguhkan tampilan yang memukau biasanya ya. Lanjut ke konsumsi daya. Berapa konsumsi dayanya? Kami coba ukur konsumsi dayanya saat menampilkan konten baik aplikasi di TV maupun input dari HDMI. Konsumsi dayanya itu ada di rentang 60-310 watt. Ya, ini OLED. Jadi daya yang digunakan akan tergantung seberapa gelap atau seberapa terang tampilan di layar. Oke, harganya berapa? Nah, TV Toshiba yang satu ini dipasarkan dengan harga kisaran Rp36.499.000. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, TV ini menggunakan OS VIDA. Aplikasinya memang belum selengkap Android TV atau Google TV. Tapi dibandingkan dengan pertama kali kami mencoba OS ini, pilihan aplikasinya sudah jauh lebih banyak. Disney Plus Hotstar memang belum ada, tapi Toshiba menjanjikan bahwa aplikasi ini akan hadir dalam waktu dekat. Kemudian untuk menu pengaturan cepat yang tersedia, menurut kami ini masih kurang ringkas aja. Kita masih harus masuk ke dalam menu setting dulu sebelum kita bisa mengubah beberapa setting. Harapan kami sih sebetulnya ada menu pengaturan cepat yang lebih mudah diakses, seperti pada TV-TV kelas atas yang lain ya. Kemudian layarnya ini tidak anti glare. Ya memang jadi ada pantulan-pantulan tipis-tipis, tapi ini membuat warna jadi lebih cemerlang. Lagi pula yang seru ya, kalau yang kayak begini, matiin semua lampu, nonton TV-nya. Mantep nih ya. Lalu remote masih menggunakan desain dengan banyak tombol, tapi pengelompokan tombol yang dilakukan Toshiba memang membuat remote ini jadi nyaman digunakan sih. Nah, untuk konektor yang menghadap ke belakang, ini juga rasanya agak sulit dijangkau kalau ruang di sekitar TV itu cukup sempit. Untuk konektor Ethernet dan digital output, nah ini harusnya tidak jadi masalah karena umumnya kalau udah terpasang jarang sekali butuh dicabut pasang lagi kan. Nah, tapi untuk USB ada kemungkinan kita butuh sering mengganti perangkat yang terpasang di sana. Untungnya setidaknya masih ada konektor USB 3.0 yang lebih mudah dijangkau. Nah, dari sisi kelebihannya, kualitas tampilannya keren.
kelas OLED ini benar-benar ya. Kedalaman warna dan black levelnya sangat baik dan memuaskan sekali lah. Color gamutnya juga pas untuk menikmati konten, mendekati di 100% DCI P3. Viewing angle-nya luas, ini membuat warna tampilannya nggak bergeser sekalipun kita melihat ke arah TV dari sisi samping. Tersedia dukungan untuk Dolby Vision, SLG, SDR10, SDR10 Plus lengkap di sini. Sistem audionya ini kualitasnya juga suara jauh di atas rata-rata. Separasi suaranya bisa dikatakan baik banget. Cukup menggambarkan speaker 8 channel yang diusungnya ya. Refresh rate-nya udah nyampe 120 Hz, jadi cocok untuk gaming dengan frame rate tinggi. Lalu ada VRR, ILLM, jadi cocok untuk konsol game yang baru, dan AMD FreeSync serta Nvidia G-Sync, jadi membuat dia cocok untuk apapun perangkat PC gaming kalian. VIDA U6-nya sekarang sudah benar-benar responsif dan terasa ringan di sini. Desain TV juga menunjukkan kelasnya sebagai produk kelas flagship. Ada 4 port HDMI, jadi bisa pakai 4 perangkat sekaligus ditancap di situ. Untuk Wi-Fi, udah Wi-Fi 6, bukan 5 lagi. Filmmaker mode juga masih ada di sini. Dan yang paling penting untuk saat ini adalah sudah siap menerima siaran TV digital Indonesia. Ya, TV kelas flagship dari Toshiba ini memang benar-benar terasa bisa menghadirkan pengalaman premium kelas flagship. Bukan cuma dari sisi tampilan dan audio aja, tapi juga pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Ya, jadi si Toshiba 65X9900LP ini memang cocok buat kalian yang mencari TV layar besar untuk berbagai jenis hiburan. Baik itu menonton video, menonton film, maupun main game. Dan tentunya TV-nya berkelas. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.